Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama sebelum kita mencari ilmu kepada Allah, kita datangi, kita seraya memohon kepada Allah agar Allah izinkan dan pantaskan Allah curahkan ilmu yang manfaat dan barakah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik wa thuluthan wa barakana wa hadiyatan ala sayyidina Rasulullah wa sayyidina Rasulullah wa sayyidina Muhammad wa sayyidina Rasulullah Muhammad wa ila khairil fi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususan saudara Syaikhul Qadir Jailani thumma jami' ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Khusus untuk kita semuanya, mudah-mudahan Allah karuniakan ilmu yang manfaat barokah, usia yang barokah, keluarga yang barokah, anak keturunan yang barokah, dan mudah-mudahan kita semuanya pulang kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan salah satu yang disunahkan oleh Nabi maka dalam ucapan kita berdoa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ya Allah ala nikmatin kulli hal. Alhamdulillah ya Allah ala salatu rabbika wa talatu ilmi fi hadhihi al-majlis. Allahumma sayyiban nafi'an wa barakan. Allahumma sayyiban nafi'an wa barakan. Allahumma sayyiban nafi'an wa barakan. Utirna bi fadlillah wa bi rahmat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Masyaallah muslimin dan majelis taklim majelis al-Bangsa yang dimuliakan oleh Allah. Bersyukur kepada Allah di kesempatan malam ini Allah izinkan dan pantaskan kita bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan sholat kita semuanya diterima oleh Allah menjadi amal sholihah maqbulah fid dini wa dunya wa fil akhirah. Amin Allahumma amin. Salawat wa salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas petunjuknya, kasih sayangnya, dan keteladanannya. Kita semuanya masih istiqomah untuk mengikuti apa yang menjadi ajaran beliau. Dan yang kedua, berharap jazakumullah hasanat jazaa, jazakumullah khairan. Kami ucapkan menyampaikan kepada semuanya, mudah-mudahan kehadiran kita semuanya dicatat oleh Allah menjadi amal yang baik, menjadi tambahan ilmu sesuai dengan sabda Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang bersungguh-sungguh mempersiapkan dengan sebaik mungkin, mempersiapkan dengan niat yang semantap mungkin, menghadirkan dohiran wa batinan hadir di majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Mana surga dalam hal ini masyarakat muslimin yang dimuliakan oleh Allah, tidak hanya surga besok di akhirat. Mana surga dalam hal ini bukan surga setelah kita meninggal dunia saja, tetapi surga itu sudah Allah titipkan semenjak kita ada di dunia. Makanya kalau kita tahu ilmunya, segala sesuatu akan jauh lebih mudah. Dunia ini ada ilmunya, untuk mendapatkan akhirat ada ilmunya, dan untuk mendapatkan keduanya pun juga ada ilmunya. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Segala sesuatu butuh ilmunya. Dari mulai hari
Karena apa? Harapannya amal yang kita lakukan ini diterima oleh Allah, dan salah satu syaratnya agar amal ini diterima oleh Allah adalah cara yang dibenarkan oleh Allah. Ada dua syarat agar ilmu itu menjadi sebab kemuliaan kita di hadapan Allah. Satu, menghadirkan niat kita yang baik. Semata-mata hadirnya kita malam ini ke tempat ini adalah dalam rangka untuk menjemput kemuliaan dari Allah. Semata-mata mencari ridhonya Allah. Dan yang kedua, caranya benar. Caranya dibenarkan menurut syariat, dan insya Allah apapun yang kita lakukan malam hari ini sesuai dengan apa yang kemudian disampaikan oleh Rasul dalam hadis tadi. Barang siapa yang bersungguh-sungguh dalam segala keadaan dari awal sampai akhirnya dalam mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan kehidupan di surga. Masalah muslimin yang dimuliakan oleh Allah, apa namanya kalau yang belakang saya ada dari ilmu, ada benar. Kalau tidak ada pakai di bawah tidak apa-apa. Kalau belakang benar tidak apa-apa. Kira-kira benar ya, saya pakai begini. Baik, masyarakat muslimin yang dimuliakan oleh Allah, di kesempatan malam hari ini sesuai dengan permintaan takmir kepada saya untuk mengisi kajian rutin setiap hari Ahad malam, yakni kajiannya adalah kitab fikih. Dan kitab fikih ini banyak Bapak Ibu, mulai dari yang paling dasar ada Mabdiul Fiqhiyah, kemudian ada tingkatan berikutnya ada Fathul Mu'in, ada Fathul Bari, ada Fathul Qorib, dan kemudian ada kitab yang namanya adalah Al-Ikhtilaf fil Rahman. Perbedaan-perbedaan itu membawa rahmat. Izinkan saya malam ini menyampaikan kitab Mabdiul Fiqhiyah. Dan sebelum kita mengkaji kitab ini, izinkan saya mengajak panjenengan memandang dengan jernih, memandang dengan tulus. Pastinya ketika materinya adalah fikih, kadang ada hal yang berbeda menurut kepahaman kita, kadang ada hal yang tidak sama menurut pandangan kita. Tapi ingat, empat mazhab itu sepakat dalam urusan fikih dan furu'iyahnya beserta cabang-cabangnya sangat wajar terjadi perbedaan. Tetapi empat mazhab itu menyepakati dalam satu pasal maka empat ulama itu tidak akan ada perbedaan. Pasal tentang apa? Pasal tentang kesombongan. Makanya ketika ada salah satu seseorang yang kemudian bersandar kepada satu mazhab dan menyadarkan bahwa dirinya adalah yang paling benar dibanding mazhab yang lain, maka empat ulama ini semuanya adalah penolaknya. Jika ada satu mazhab yang mengatakan bahwa mazhab itu adalah yang terbaik dibanding mazhab-mazhab yang lain, maka empat mazhab ini menyepakati bahwa itu tidak dibenarkan. Oleh karena itu izinkan saya dalam menyampaikan materi Mabdiul Fiqhiyah ini nanti, manakala ada perbedaan kita sikapi dengan biasa. Yang penting apa yang kita lakukan ada dasarnya, apa yang kita kerjakan ada syariat dan perintahnya, ada tuntunannya. Insya Allah itulah yang akan menyelamatkan kehidupan kita di dunia hingga di akhirat. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang pertama adalah tentang Islam. Ada satu pertanyaan dalam kitab Mabdiul Fiqhiyah ini, mal Islam. Apa itu Islam? Umum di antara kita Islam adalah agama. Islam adalah keyakinan. Islam adalah syariat dan ajaran. Maka diterangkan di sini, Islam huwa dinul ladzi ba'atsallahu. Islam adalah agama yang diberikan oleh Allah bihi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yakni agama yang dibawa oleh Allah, diantarkan oleh malaikat Jibril dan disampaikan kepada Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam li hidayatin nasi,
dan tujuannya untuk disampaikan kepada seluruh manusia wa sa'adatihim, dan untuk menghadirkan keselamatan serta kebahagiaan kepada pengikutnya. Jadi tujuan Islam ini dihadirkan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah semata-mata agar kita ini selamat dan bahagia. Makanya kalau ada orang memeluk agama Islam kok malah berat, meyakini agama Islam kok malah terbebani, kayaknya ada yang salah dengan apa yang difahami. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 35, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka jannata wa kula minha ragadan haythu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Sejatinya jika ditarik garis lurus sampai sejak zamannya Nabi Adam, Allah menghadirkan tuntunan, Allah menghadirkan tatanan semata-mata tujuannya adalah untuk keselamatan dan kebahagiaan. Kita lihat di ayat itu yang terjemahnya, dan tatkala Nabi Adam diciptakan oleh Allah, maka kemudian dalam selang waktu beberapa kemudian Nabi Adam meminta dihadirkan ibu Hawa. Apa kalimat Allah, apa kemudian perintah Allah saat itu pertama kali Bapak Ibu masyarakat muslimin yang dimuliakan oleh Allah? Namun Allah tidak menyuruh Nabi Adam sholat, Allah tidak menyuruh ibu Hawa untuk kemudian sedekah, Allah tidak memerintahkan mereka untuk kemudian berpuasa qadar. Perintah ketika mereka diciptakan oleh Allah pertama kali dengan kalimat kun fayakun, maka kemudian mereka berdua disuruh tinggal di surga sesuka hati mereka. Terserah mau tinggal di surga pojok etan angsal, pojok kulon monggo, surga bagian situ kerto boleh, surga bagian situ kepoge monggo, pokoknya area wilayah surga. Dan yang kedua, Allah memberikan kebebasan kepada Nabi Adam dan Ibu Hawa, makan apapun tidak ada pantangannya. Bukan usah khawatir asam urat, kolesterol, gula darah, tensi meningkat, bukan usah khawatir. Terserah dan mau bulan sikat, soto babat silahkan. Ada rawon, berangkat, tahu campur, masya Allah, pokoknya los, tapi bukan bol. Silahkan semuanya dimakan. Allah hanya meminta kepada Nabi Adam dan Ibu Hawa, janganlah makan, janganlah mendekati buah kuldi. Belum makan, baru janganlah mendekati wala taqrabu hadhihi syajarah. Dan manakala Adam dan Hawa, jika engkau mendekati, bahkan jika engkau memakannya dalam arti khususnya, maka kemudian engkau tergolong sebagai hambaku yang zalim. Apa kesimpulannya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Apapun episode kehidupan, tatanan dan tuntunan yang Allah hadirkan untuk kita semata-mata agar kita ini selamat dan bahagia. Tidak ada ceritanya agama ini membawa kemudaratan, tidak ada ceritanya agama ini membawa penderitaan. Wallahi, agama ini membawa keselamatan dan kebahagiaan. Hanya saja kadang ketika kita mendapati masalah, Allah kadang memberikan kesempatan kita untuk bersabar. Ketika Allah menghadirkan kita sakit, Allah karuniakan kesempatan kepada kita untuk berikhtiar berobat. Apakah Allah tidak bisa langsung memberikan kesembuhan kun fayakun sebagaimana Allah ciptakan Nabi Adam pertama kali? Bagi Allah mudah atau susah? Sangat-sangat mudah. Tapi kenapa kemudian Allah hadirkan proses itu atas diri kita? Tujuannya semata-mata agar kita ini kemudian tahu makna sabar, agar kita ini tahu makna keikhlasan, agar kita ini belajar yang namanya keridhaan, agar kita ini memahami apa yang kemudian diinginkan oleh Allah atas diri kita, agar kita menjadi orang-orang yang senantiasa menyandarkan Allah di dalam kita menghadapi segala episode kehidupan ini. Karena Allah itu jujur sangat dekat dengan kita, itu justru ketika kita ada musibah. Kalau kita ada kenikmatan, kita dapat kebahagiaan dengan Allah, kadang sepertinya tidak terlalu dekat. Kita sehat, minta sehat kepada Allah biasa saja. Allah ma'afini fi badani, ya Allah sehat saya. Tapi coba kalau kita ada di rumah sakit, kita kemudian divonis oleh dokter sekian minggu lagi usia hidup Anda Pak Bu, maka berdoa kepada Allah begitu nikmatnya. Ya Allah sangat dekat sekali. Makanya bersyukurlah
Di balik setiap kesulitan dan kepayahan yang kita alami saat ini, semata-mata itu semuanya adalah dalam arti pesan cintanya Allah, dalam arti kebahagiaan dan kesenangan yang Allah inginkan atas diri kita. Jadi kembali kepada kitab ini, Islam diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril untuk disiarkan kepada umatnya, kepada semua manusia, semata-mata tujuannya adalah kita agar selamat dan bahagia. Pertanyaannya, apakah kita saat ini sudah merasakan kebahagiaan dengan memeluk agama ini, Bapak Ibu? Apakah ada di antara kita yang kemudian masih merasa terbebani? Setas azan mana? Kamu udah setas azan, terus azan mana? Subuh kayaknya wong turu azan. Wah, tak bisa, misalkan seperti itu, pengakuan. Islam tidaklah membawa kepada penderitaan. Agama ini membawa keselamatan dan kebahagiaan. Dan kemudian dilanjutkan di dalam pasal berikutnya, Arkanul Islam. Ini materinya kapal betul-betul sangat dasar-dasar dulu. Nanti pelan-pelan, insya Allah dengan kesabaran, keikhlasan, keistiqomahan panjangkan dan kita semuanya, insya Allah akan kita tingkatkan. Arkanul Islam dan berapa banyak rukun Islam itu, insya Allah ini penting. Karena kadang saat ini banyak orang Islam yang terlupakan dengan rukun Islamnya. Ada berapa rukun Islam Bapak Ibu? 5, gitu. Pengakuan yang pertama adalah syahadat. Al-awwalu syahadat. Bagaimana bunyi syahadat yang kita baca dan kita yakini kebenarannya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, ya Allah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ini kalau dalam bahasa kita, tiada Tuhan ini artinya adalah an-nahyu, meniadakan segala sesuatu. Dan al-isbatnya adalah Allah, kecuali hanya Allah. Artinya seluruh alam semesta ini sebenarnya tidak ada kecuali hanya Allah. Satu contoh, ini saya angkat sedikit ke tauhid. Misal kita ini musafir, kemudian tersesat di perjalanan, misalnya di tengah hutan. Singkat kata kemudian langit pun sudah gelap dan cahaya matahari pun berganti menjadi cahaya bulan. Daripada nanti kita tersesat, otomatis kita ingin mencari tempat penginapan. Singkat kata kita pun menyusuri jalan yang kemudian gelap itu, jalan yang kita tidak tahu arahnya itu, tampak ada secercah cahaya di salah satu sebuah rumah. Maka kemudian kita pun mendekati rumah itu. Pertanyaan saya, bagaimana adab kita sebelum memasuki rumah itu? Pasti mengucap salam. Pertanyaan saya berikutnya, apakah cukup dengan mengucap salam? Bentuk rasa syukurnya bagaimana kita? Misalkan kita setelah pintu, ini rumahnya orang, begitu kita tidak tahu di dalam ini ada siapa dan lain sebagainya. Setelah salam, pertanyaan kita ketika kita ingin masuk ke dalam rumah itu, apa kira-kira? Di dalam ada siapa? Maka otomatis yang di dalam, kalau itu manusia, jika memang dia muslim, dia menjawab waalaikumsalam. Jika ditanya di dalam ada siapa, maka cukup dia menjawab di dalam ada saya, itu sudah cukup jawaban itu, betul ya? Coba bayangkan jika kemudian sang pemilik rumah mengatakan begini, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, di dalam ada meja, di dalam ada kursi, di dalam ada kipas, dan jawaban itu penting atau tidak bagi kita? Tidak penting. Kalau di dalam ada siapa, ada kursi, ada meja, itu kursi. Kalau saya tanya di dalam ada siapa, di dalam ada meja, ada kursi. Pangapunten. Kenapa meja dan kursi ini menjadi bagian yang tidak penting? Karena meja dan kursi ini adalah yang menciptakan. Yang penting adalah yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Untuk meja dan kursi tingkatan itu adalah manusia. Mana yang lebih penting antara yang menciptakan dan yang diciptakan? Yang menciptakan. Maka pangapunten saya guys. Di masjid ini, di dalam ruangan ini ada siapa? Ada jamaah. Baik. Perlukah dijelaskan ada mimbar, ada meja, ada mik? Tidak perlu. Kenapa? Karena yang saya sebutkan meja, mimbar, dan mik ini adalah yang diciptakan. Yang penting adalah yang menciptakan. Maka sekarang kita bawa diri kita dengan Allah. Kita dengan Allah. Kita ini adalah makhluk yang diciptakan. Allah yang menciptakan. Pertanyaan saya
catat, saya naikkan levelnya. Di masjid ini ada siapa? Ada jamaah, ada manusia. Oke, belum paham ini. Saya ulangi. Jika ada orang ketuk pintu di masjid ini, di dalam ada siapa? Terus saya jawab, ada meja, ada mimbar, ada mik. Penting atau tidak jawabannya? Kenapa tidak penting? Karena yang diciptakan. Yang penting adalah yang menciptakan. Sekarang antara kita dengan Allah, antara kita dengan Allah. Begitu ketuk pintu di dalam masjid ini ada siapa? Ada. Mulai paham. Di dalam masjid ini hanya ada Allah. Besar. Nah kami ini siapa? Satu pengenalan sih untuk kita ini adalah ciptaannya Allah. Makanya kita harus sadar bahwa ini kita ciptaannya Allah. Tidak ada yang penting satu dengan yang lain kecuali yang menciptakan. Makanya manapun organisasi, kelompok dan apapun itu bentuknya, jika ada satu orang yang kemudian merasa yang paling penting di dalam kelompok itu, namun senang atau tidak bagaimana? Pokoknya ini apa kata saya yang paling penting di tempat ini, yang lainnya tidak penting. Senang atau tidak itu? Tidak. Karena sejatinya orang yang merasa paling penting, sejatinya dia menjadi bagian yang paling tidak penting. Meskipun pengampunan segala sesuatu memang beliau yang menangani, tetapi ketika di hatinya muncul sedikit perasaan itu, yang sejatinya ini adalah haknya Allah menjadi bagian yang paling penting, maka orang-orang yang seperti ini pengampunan justru menjadi orang yang tidak penting. Makanya masyarakat muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kembali lagi bahwa syahadat adalah sebuah kesaksian kita. Tidak ada segala sesuatu kecuali hanya Allah. Meskipun asyhadu ini maknanya adalah saya menyaksikan, mempersaksikan, saya bersaksi. Bersaksi ini padahal kalau dalam secara bahasa Arab artinya harus dinazor, harus melihat. Tetapi kemampuan dan keterbatasan kita ini belum dimampukan, belum dipantaskan, maka minimal tidak dinazor dengan zatnya Allah, minimal dengan sifatnya Allah, minimal dengan makhluk ciptaannya Allah. Maka ketika kita melihat siapapun di dalam ruangan ini, ya inilah bentuk kekuasaannya Allah. Bahkan di dalam kitab Al-Hikam, tasawuf karangannya Ibnu Athaillah, sejatinya manusia ini tidak bisa berbuat apa-apa kecuali Allah yang memampukan. Makanya ada kalimat doa, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka masyarakat muslimin yang dimuliakan oleh Allah, pelan-pelan saya mengajak kepada panjenengan semuanya, kita melihat dengan sesadar-sadarnya bahwa Islam kita ini harus terus jadidu iman, harus terus diperbarui, harus terus disempurnakan. Caranya bagaimana? Ya hadir melalui majelis ilmu. Jadi sekali lagi, rukun Islam yang pertama adalah syahadat. Dan syahadat yang pertama tiada Tuhan melainkan Allah. Yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Pangapunten, Nabi Muhammad utusan Allah, kita tahu ya, insyaallah ini. Pernahkah kita membaca riwayat kehidupan beliau? Kalau komik apa? Majalah bolak-balik, koran langganan. Tapi kalau sirah nabawi itu satu pokoknya Nabi Muhammad itu sabar begini. Nabi Muhammad itu berangkat salat di rumah dilempari batu tetap sholat begini. Tapi pelajaran-pelajaran yang lain-lain kita ajak anak-anak kita, keluarga kita untuk kemudian membaca sirah nabawi. Minimal kita sisihkan sebagian dari rezeki kita untuk membeli kitab-kitab itu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memahamkan atas diri kita. Kita ini adalah umatnya Rasulullah. Kita ini mengakui sebagai umatnya Rasulullah. Hanya saja bagi saya, iya tak kira-kira kanjeng Nabi ngakunya aku ada di umatnya kira-kira. Saya sih mengaku kepada Nabi bahwa Nabi itu adalah nabiku, aku adalah umatnya, aku adalah pengikutnya. Tapi pertanyaan berikutnya, kira-kira kanjeng Nabi ngakunya aku apa enggak ya? Iya, kalau saya mengakui Nabi itu Nabi saya, tapi kira-kira Nabi mengakui atau tidak kepada kita? Jangan-jangan kita ini hanya akon-akon kok. Jangan-jangan kita ini hanya mengakui saya, mengaku aku saja. Karena apa? Ayo indikatornya kita lihat. Lisannya Nabi pernah kami menyakiti hati orang lain? Tidak pernah. Kita hobi. Kalau perlu direncanakan, dicatat, dino iki aku
terus gak cukup ya harus. Padahal logika kita sudah jelas. Ketika kita punya makanan, kemudian mau kita makan, kita bilang monggo kepada orang lain itu setelah kita selesai makan atau sebelum makan begitu? Selesai. Masa selesai Pak? Begitu habis monggo kan pasti sebelum gitu. Jadi misalkan ini minuman, saya mau minum, monggo minumnya diminum misalkan. Belum saya minum, saya sudah mempersilakan lanjutkan untuk minum, untuk incicipi dan lain sebagainya. Kan begitu kita sesama manusia kan akhlaknya kan begitu. Tapi sayangnya kepada Allah, diibaratkan kita ini minum tinggal sedikit, tinggal ini ya Allah, ada ini yang saya masukkan pada anak. Belum kotak misalnya. Kadang kalau begitu kita tuh kakek, mereka tentunya susu gimana? Paham dan bapak itu. Ini adalah sebuah muhasabah atas diri kita. Kita ini memang mengakui bahwa Nabi itu Nabi kita, tapi yang perlu kita khawatirkan, jika kita masih belum mampu meneladani, jangan-jangan Nabi tidak mengakui kita. Sehingga apa yang terjadi? Kita terus sibuk memperbaiki diri kita, terus sibuk mempelajari sirah Nabi kita itu seperti apa. Kita sibuk membaca bagaimana perjalanan kehidupan beliau mulai dari bangun tidur sampai tidurnya itu seperti apa. Membaca yang lain boleh, apa WhatsApp boleh, tapi di WhatsAppnya ada kitab sirah Nabawi. Di HP-nya ada kitab-kitab yang dibaca, yang dimuliakan oleh Allah. Di situ banyak pelajaran dan syariat yang atas kebaikan Allah kita akhirnya paham. Oh harusnya begini, harusnya begini. Maka sekali lagi satu syarat. Pak Abu tadi nanti saya tolong diingatkan, isaknya ini kurang gampang dengar. Kan kalau sudah menyampaikan ini tidak terasa. Terus yang kedua, Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah, rukun Islam yang kedua adalah setelah kita bersyahadat, yang kedua adalah melakukan sholat. At-tsani iqamus sholat. Saya cuplik-cuplik saja. Nanti kalau materi lengkapnya dari masing-masing akan saya jelaskan lebih lanjut. Tentang sholat, Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sehari semalam kita berapa kali? 5 kali sehari. Mulai dari itu subuh 2 rakaat, terus zuhur 4 rakaat, asar 4, maghrib 3, isya 4. Pertanyaan saya, apa bedanya sholat kita, seusia kita, seusia panjangan dan seusia anak-anak? Seusia tadi ada yang ikhlas Michael. Bedanya apa kira-kira? Subuhnya Michael dengan subuhnya kita bedanya apa Bapak Ibu? Yang satu kebutuhan, yang kedua kewajiban. Bagus. Selain itu, jadi kalau Michael itu kewajiban, kalau kita kebutuhan. Subhanallah, mudah-mudahan semuanya salat subuh itu kebutuhan ya. Amin, amin. Jadi bedanya kalau Michael tadi kewajiban, kalau kita kebutuhan. Kebutuhan untuk apa? Untuk ditolong Allah, masalah Allah. Baik, tidak apa-apa. Yang penting wujudnya adalah kebutuhan. Terus selain itu, apalagi kira-kira bedanya salatnya anak kita dengan salatnya kita? Selain kewajiban dan kebutuhan. Kewajiban. Tidak hanya sekedar gerakan. Jadi kalau anak-anak mungkin sholat itu hanya sekedar gerakan, mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Yang tidak jarang kadang pertengahan muncul. Sholat maghrib 3 rakaat, kalau 1 rakaat satu-satuan. Yang 2 rakaat rapat di belakang begitu ya. Kalau kita insya Allah tuntas, tetapi yang ingin saya harapkan tidak hanya sebatas gerakan itu. Kalau anak-anak gerakan yang penting tuntas dari takbir sampai salam, alhamdulillah. Tapi untuk kita, apa yang harus hadir pada diri kita ketika sholat ini? Menghadirkan Allah. Dalam bentuk apa menghadirkan Allahnya? Ya Allah hadir. Apa bentuknya? Kekhusyuannya, rasa yang dihadirkan pada sholat dan dampak setelah kita sholat. Karena dampaknya sholat kalau di dalam surat Al-Ankabut, sholat tentang adil fasya iwal munkar. Sholat itu mampu mencegah kepada perbuatan keji dan munkar. Makanya kalau kita kemudian sudah sholat, tapi ternyata kita masih berbuat keji dan munkar, bagaimana hukumnya? Sholatnya belum benar. Apakah sholatnya tidak diterima oleh Allah? Allah alam bisawab. Yang penting sholat kita belum berdampak. Boleh jadi sebabnya apa? Karena dasar ilmunya kurang. Boleh jadi karena keyakinan kita di dalam sholat untuk mengingat Allah kurang. Begitu sholat barang hilang itu kamu wah di sore lama aja mantuk kayak bus-bus orangnya. Oh
sesuai kasus. Itu ketemu semuanya Bapak Ibu. Dan baca setan itu begitu. Ini artinya berarti setan itu kalau kita sholat juga ikut sholat kayaknya ini. Oke, oh itu. Makanya kalau sholatnya agak itu katanya jangan itu bagus karena setan itu kemudian ikut sholat. Karena ada hadisnya jangan renggang nanti dimasuki setan. Rasanya jatuh, ya malah alhamdulillah setan langsung sembahyang oleh hidayah. Malah bukan gitu. Jadi intinya bahwa kemudian bedanya kita dengan anak-anak kita satu kewajiban dan kebutuhan. Yang kedua kalau anak-anak sebatas gerakan, kalau kita sudah menghadirkan rasa dan dampak dari sholat itu sendiri. Yang ketiga Bapak Ibu, insya Allah bisa kurang 10 menit, nanti mungkin kurang 5 menit atau kurang 7 menit kita tutup dan sesi tanya jawab. Kemudian yang ketiga setelah syahadat, kemudian yang kedua sholat, yang ketiga apa? Adal itu ida'uz zakat. Apa zakat itu? Wajib. Zakat adalah sesuatu yang kita keluarkan dari harta kita, dari diri kita, dan hukumnya wajib. Ada apa saja zakat Bapak Ibu? Ada zakat fitrah, ada zakat mal, ada zakat tijarah, hasil ada zakat perhiasan, ya bisa masuk di zakat mal juga itu. Terus zakat apa lagi? Pertanian, perkebunan, peternakan, termasuk rikas. Apa itu rikas? Zakat dari barang temuan. Laku-laku dilu-dilu sumpok ya terus harusnya ya, lalu kemudian diambil. Maka Islam mengajarkan untuk diumumkan terlebih dahulu, jangan disakati langsung. Diumumkan dulu. Ada yang mengisahkan 3 hari, ada yang mengisahkan 7 hari, dari ulama berbeda pendapat, atau tidak ada ukurannya. Yang ini sudah maksimal diumumkan dan tidak ada yang mengakui milik siapakah uang itu, maka kita boleh memanfaatkan dengan syarat keluarkan zakat yang terlebih dahulu. Berapa persen? 2,5 enak. Berapa persen? 20 Bapak Ibu. Jadi kalau 100.000, ngabulkan 20.000-nya dengan keluarkan. Lah kalau 2,5% akan 500. Yang sangat politik itu 500 kena jadi bakso keluarkan ini. Jadi 20%. Kalau zakat fitrah 2,5%. Zakat tijarah, zakat mal pun juga demikian. Tapi khusus zakat rikas itu kurang lebih adalah 20%. Kalau pertanian itu ada 2 keadaan. Kalau dialiri oleh air hujan tanpa ada biaya yang dikeluarkan, maka zakatnya adalah 10%. Tapi kalau itu kemudian pakai sumur bor, ada biaya yang dikeluarkan untuk mengaliri sawah itu, maka zakatnya 5%. Setiap kapan? Setiap panen. Baru setiap tahun. Mau 1 tahun di sini itu panen berapa kali? 2 kali. Jadi ya 2 kali. Kalau di daerah istri saya, kebetulan istri itu Cepu, Jawa Tengah, Blora sana, itu bisa 3 kali karena masih sangat subur. Jadi intinya adalah yang ketiga adalah zakat. Kemudian yang keempat atau diusul Ramadan. Yang keempat untuk Islam adalah berpuasa. Yang wajib adalah Ramadan. Selain itu nggak ada yang wajib. Oh, nggak ada lagi. Ada. Yang saya kita berjanji anak lulus saya akan berpuasa. Oh. Apa nih namanya? Nadar. Hukumnya nadar? Wajib. Terus kemudian Ramadan ini kita golong 2 hari karena sakit, diganti di bulan berikutnya. Hukumnya apa ini? Wajib. Puasa apa namanya? Kodok. Hukumnya wajib. Terus selain itu yang pernah haji, ketika kita kemudian haji, karena ada haji tamat, ada haji kiran dan lain sebagainya, maka biasanya jamaah haji Indonesia itu pasti kena dam atau kifar, menyembeli seekor domba begitu, atau berpuasa 3 hari berturut-turut. Maka yang seperti itu pun juga wajib. Namanya puasa kifar, termasuk misal atas izin Allah kita terkena musibah, nabrak orang sampai meninggal dunia, ini puasa kifarnya wajib 3 hari berturut-turut. Apalagi yang wajib, ini untuk kita para orang tua di bulan Ramadan tak kuat oleh empat lalu kemudian melakukan itu. Ini tidak saya jelaskan secara vulgar daripada anak-anak nanti penasaran apa Ustaz, pikir rahasia. Maka ketika kita tidak mampu menahan, lalu kemudian kita melakukan perbuatan itu di siang hari, maka ini juga ada puasa kifaratnya, puasa wajibnya. Yakni puasa berapa hari? Ada yang mengatakan 2 bulan berturut-turut. Lebih hari puasa sing bolong pokoknya mari mantan punya itu sedih nonton
kuat loh, gitu pun. Karena Nabi juga pernah mengisahkan, disuruh puasa 2 bulan berturut-turut tidak mampu, disuruh memberikan makan kepada fakir miskin 60 orang seperti satu hari itu satu, berarti total 2 bulan tidak mampu. Sampai akhirnya Nabi menyuruh dia bersedekah. Dia pun mengatakan, ya Rasul, orang yang paling miskin di tempat ini aku tidak punya sesuatu untuk sedekahkan. Baiklah, inilah kurma, aku berikan kepadamu dan sedekahkan. Carilah orang yang paling miskin di kampungmu, di antara kamu siapa? Saya ini ya Rasul yang paling miskin, Jois pangan. Sampai seperti itu Rasulullah. Kehebatannya dan akhlak beliau itu luar biasa. Tapi untuk kita nih, ngapunten jangan terus diambil yang bagian akhir. Terus kemudian, wah ini gak kuat aku, terus nanti boleh kurma nang masjid terus pangan pengganti dari atas yang telah kita di siang hari tadi. Tidak boleh loh itu. Kalau memang bisa dilakukan yang pertama berpuasa. Kalau tidak mampu menyediakan makan kepada orang-orang fakir miskin dan seterusnya. Oke, saya singkat-singkat saja. Kemudian yang kelima dari rukun Islam, saya sambil melihat waktu, oke, tinggal 5 menit insyaallah, adalah al-khamisu hijjul baiti lil mustaqim, melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Mampu ini manistatoa ini tidak hanya secara harta, tapi juga secara fisik, termasuk secara ilmu. Makanya orang yang mau berangkat haji ajal manasik. Kita doakan mudah-mudahan semuanya yang belum kesempatan Allah berangkatkan haji dan umroh. Saya kira insyaallah itu pertemuan perdana kita haji malam hari ini. Sekiranya ada banyak kekurangan, kekhilafan, mungkin ada bahasa saya yang mungkin agak romik panjenengan karena saya orang Jawa tulen, asli Sidoarjo, Bapak Jombang, Ibu Surabaya, tapi pendidikan di rumah itu pakai bahasa Romo Inggil. Makanya saya kalau istilahnya ngomong agak dengan bahasa Jawa halus dan panjenengan kurang paham, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang disampaikan